Kisah diawali pada sebuah pabrik kimia yang sekitar beberapa tahun lalu ditutup karena memproduksi bahan kimia ilegal, di mana kondisi pabriknya saat ini banyak dihuni oleh sekelompok tikus-tikus liar, dan pada momen ini ada seorang pria dengan kukuknya yang tengah berburu mencari seekor raja tikus yang bermaksud ingin ia jual ke bosnya yang entah untuk apa. Setelah berhasil menangkap, rupanya itu bukanlah raja tikus dan yang sekarang menyerang adalah raja tikus yang asli. Entah jenis tikus macam apa itu, kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai raja tikus dan bernilai tinggi. Yang pasti saat itu pria tersebut pun terus mengikuti dan akhirnya berhasil nangkap. Dan faktanya raja tikus itu memang lain karena punya insting menyerang, bahkan mampu mengendalikan semua tikus untuk tunduk padanya. Dan tapi yang terjadi selanjutnya, sedikit penjelasan dampak yang dihasilkan pabrik kimia ini, kenapa kok bisa sampai izinnya diberhentikan. Seperti kebanyakan pabrik-pabrik pada umumnya, limbah pabrik telah mencemari air yang dikonsumsi warga di kota Mudi, dan yang akhirnya melaporkan waktu itu adalah seorang reporter magang yang naasnya setelah pelaporan, dia mengalami kecelakaan yang membuatnya trauma. Dan kisah sendiri tentu saja akan berfokus pada si reporter magang tersebut, yang ini dia orangnya, kita sebut saja dia Sisilia. Dan saat ini sendiri dia ditemani 4 temannya tengah menuju pabrik itu lagi. Katanya sih dalam rangka jalan-jalan, yang padahal ia ingin menyelidiki kembali karena katanya pabrik tersebut diam-diam kembali beroperasi. Keempat temannya sendiri, yang pertama ada Kevin, lalu ini kita panggil saja si gendut, yang perempuan satu ini Amel, dan yang membawa peliharaan tikus ini bernama Liveng. Dan sampailah mereka di sebuah alun-alun. Di situ mereka berhenti lantaran Liveng mabuk darat katanya. Dan di situ ternyata ada sebuah pertunjukan tong setan, yang ternyata pertunjukan itu memicu ingatan traumatik Sisilia yang dulu mengalami kecelakaan pada saat selesai melaporkan pabrik tersebut. Nah, berdasarkan kecelakaan yang dialami Sisilia itu memang disengaja, dan sampai saat ini pelakunya masih tak kunjung ditemukan. Dan usai Kevin berusaha menenangkan, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Sementara itu, adegan berpindah yang memperlihatkan seorang anak kecil tengah dikejar-kejar pria bermotor yang nampaknya si gadis ini hendak diculik. Dan hal itu disadari Sisilia yang akhirnya meminta Kevin untuk stop. Namun ketika dilihat dan dicari, si gadis tak ada, yang ada justru pria bermotor itulah yang muncul, yang mengaku sebagai ayah dari si gadis yang faktanya nggak bisa berbicara itu, dimana menurut pengakuan si ayah, anaknya tengah kabur-kaburan yang membuatnya harus sedikit ekstra untuk merawatnya. Dan setelah Sisilia berhasil menemukan si gadis di bawah mobil, si ayah ingin langsung membawanya pulang. Tapi ketika si ayah mengatakan bahwa mereka tinggal di pabrik kimia tersebut, saat itulah mereka semua menaruh kecurigaan. 你们有没有觉得那小女孩很奇怪啊？怎么可能呢？你们说 Di sini terjadi sedikit perdebatan lantaran Amel minta pulang lapor polisi, si gendut, Sisilia, Kevin ingin menyelidikinya secara langsung, lalu Liveng ingin pulang saja karena kayaknya lebih baik pulang daripada melanjutkan misi yang gak jelas yang bisa saja berpotensi membahayakan nyawa mereka sendiri. Dan karena voting lebih banyak lanjut ketimbang pulang, pada akhirnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan ini. Saat ingin membuka pintunya, di situ mereka disambut lagi oleh orang tadi yang kita panggil saja dia si John. Si John dan temannya itu menolak keinginan mereka berlima yang ingin menginap semalam, tapi mereka berlima terus-menerus memohon karena katanya ingin sekali pergi ke tempat wisata yang ada di desa ini, yang padahal sih mereka itu hanya akal-akalan saja supaya bisa diberikan inapan di tempat ini. Nah, tapi ketika Amel memanggil nama Sisilia, sontak saja si John berubah pikiran, seakan ada sesuatu yang diincar dari Sisilia, yang pada akhirnya mereka pun diizinkan tinggal sehari di sini. Dan sambil diantar menuju ke kamarnya, mereka berlima diperingatkan untuk tidak menjelajahi tempat ini tanpa sepengetahuan si bapak. 你们就在这儿休息啊，记住我说的话啊。
雷锋，你这边。阿木叔下铺。这宿舍也太脏了。 Setelah beristirahat yang tanpa tahu pintu keluar sudah dikunci, di sini terkuak sebuah fakta bahwa si John ini adalah pemilik pabrik sekaligus orang yang menabrak Cecilia dulu lantaran kesal karena kedok pabriknya dibongkar, di mana sebenarnya pada saat kejadian Cecilia tak terluka-terluka amat. Namun Cecilia harus menabrak seorang anak kecil yang membuat anak kecil itu tewas hingga membuat Cecilia trauma sampai sekarang. Dan adapun kenapa si John membiarkan mereka di sini, ya sudah pasti karena si John ingin membunuh Cecilia. Dan yang paling mengejutkannya di antara semua ini, si John sekarang menggunakan pabrik ini untuk membuat produk skincare yang bahannya sendiri, yaitu dari sebuah cairan yang diambil dari tubuh tikus. 就是他把咱们害到这个地步的。王总下午就要过来考察了，可把下去抓耗子到现在都没回来。王总的投资一到位，那厂子可就活了。 Setelah diingat-ingat, pada akhirnya di sini mereka baru sadar bahwa gadis kecil itu bukanlah anak si John, melainkan anak yatim piatu yang waktu itu sempat ikut show di TV. Karena ternyata si gadis ini memiliki kelebihan bisa berbicara bahasa hewan, kan alasan itulah yang membuat si gadis diculik karena si gadis diminta merayu si raja tikus agar mau tunduk supaya si John tidak repot-repot harus menghindar dari amukan ribuan tikus di basement. Dan dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh si gadis itu, si John berpikir semua rencananya akan berjalan mudah. Sebab Raja Tikuslah yang membuat semua tikus-tikus tersebut beringas, yang pada akhirnya karena semua tikus beringas-beringas, si John yang kesulitan sendiri untuk menangkapnya. Setelah mengetahui pintunya sudah terbuka, si bapak bergegas mencari mereka, sementara mereka berlima sendiri masih coba mengelilingi pabrik ini, di mana sampailah mereka di sebuah pintu menuju ke basement bawah. Dan saat mendapati adanya jejak si gadis di situ, mereka memutuskan membukanya lalu masuk untuk mencari si gadis dengan meninggalkan si gendut yang memilih tidak ikut karena takut. Nah, tanpa mereka sadari, dibukanya pintu itu sudah pasti membuat tikus-tikus itu bisa naik ke permukaan. Dan benar saja, tak lama ribuan tikus itu muncul yang untungnya mereka bisa bersembunyi, namun si gendut harus tewas. Melihat sebuah pintu yang mungkin saja jalan keluar, mereka langsung ke sana dan rupanya itu adalah laboratorium tempat dibuatnya skincare dari bahan tikus tersebut, di mana akhirnya mereka mendengar pembicaraan antar si John dengan investor yang ingin membuka kembali pabrik ini. Dan sialnya di sini Amel tak sengaja menjatuhkan botol yang sontak saja membuat si John curiga, lalu segera mengecek untuk tahu apa yang membuat botol tersebut jatuh. Dan ketika di situ si John tak mendapati apa-apa dan berusaha mengecek ke tempat yang lainnya, si John malah mendapat kabar bahwa basement sudah terbuka oleh mereka berlima, sehingga ketika investor tengah menunggu si John sembari mengopi, yang terjadi selanjutnya. Di sisi lain, si bapak akhirnya berhasil menemukan mereka, namun di sini masih bisa melawan. Mereka berhasil menginterogasi si bapak yang akhirnya mengetahui semuanya, termasuk mengetahui di mana saat ini si gadis dikurung. Nah, sialnya tak lama lagi muncul ribuan tikus-tikus itu yang malahan sudah sampai ke lab lalu membunuh semua orang, termasuk semua profesor dan karyawan yang meracik semua bahan tersebut. Nah, karena panik mereka semua mempercayai omongan si bapak untuk memilih jalan, sehingga bukannya dapat jalan, mereka justru dikurung masuk ke tempat yang sering dilalui tikus-tikus tersebut. 这叫什么事儿啊？现在谁来救我们呀？我算是看明白了。我们现在需要想办法赶紧出去。阿木还在外面呢。 Dan benar saja, saat mereka tengah berdebat menyalahkan satu sama lain, tikus-tikus itu muncul melalui lubang air. Mereka berusaha menutup dan selanjutnya mereka harus membunuh tikus-tikus itu yang tanpa senjata mereka jelas saja kewalahan. Nah, dengan modal nekat, Li Feng dibantu oleh Cecilia menggunakan sebuah listrik untuk senjata dan inilah yang terjadi.
Sementara di tempat lain, si gadis yang dikurung mulai menggunakan kemampuannya dengan memanggil si Guguk untuk membebaskannya, dan si Guguk yang rupanya sudah dimodifikasi kakinya tersebut menyimpan pisau untuk bisa membebaskan si gadis, lalu kembali lagi ke kawanan tikus yang kali ini bersatu membentuk seperti gumpalan, lalu mulai mencari mangsa secara bersama-sama. Dan sial bagi si gadis, lagi-lagi ia harus bertemu si John yang sudah pasti ia lagi-lagi tertangkap. Dan untuk mereka sendiri, karena kaki Amel terkilir, Kevin pun mengobatinya. Dan terlihat jelas, di sini Amel suka kepada Kevin, tapi Kevin sukanya ke Cecilia, sedangkan Li Feng, dia rupanya juga diam-diam suka kepada Cecilia. Ribet kan? 真的很疼，你轻点儿。我刚跟你……哎，这是什么呀？哎，我之前老看你朋友圈。 Setelah drama tersebut selesai, tikus peliharaan Li Feng muncul yang artinya di situ ada jalan untuk bisa keluar, dan di saat yang bersamaan si John mulai kabur dengan mengemasi semua berkas-bekas racikan kimia, dan selanjutnya mereka mengikuti tikus Li Feng, dan ternyata mereka diarahkan ke tempat di mana si gadis berada, dan di situ mereka pun menemukan bukti eksperimen si John yang nantinya akan mereka bawa ke polisi. Tapi tak lama berselang si John muncul, lalu si John mengakui semuanya, mengakui bahwa dialah orang yang menabrak Cecilia dan ingin membunuh Cecilia kembali. Dan yang terjadi selanjutnya, 白皙怎样？怎么样？ ya setelah mengunci pintu mereka, si John justru bertemu rombongan tikus-tikus itu. Si John langsung menembaki, lalu selanjutnya ia pun kembali membuka pintu mereka, lantas kabur dengan mencari jalan lain. Dan imbasnya, merekalah yang sekarang harus berhadapan dengan tikus-tikus itu. Mereka masuk lagi, namun Cecilia harus tertinggal karena si gadis kakinya tersangkut. Dan alih-alih Li Feng ingin menyelamatkan, pintu justru ditahan Kevin. Dan tapi untungnya juga, Cecilia masih bisa keluar dari tekanan lalu kabur melalui lubang ventilasi. Kesal karena mengira Cecilia sudah mati, Li Feng melampiaskannya dengan memukuli Kevin yang dianggap penyebab kematian Cecilia. Dan dari situ mereka memutuskan pisah jalan. Lalu saat tengah mencari, Li Feng menemukan gelang milik Cecilia untuk kemudian dia coba masuk ke lubang itu hingga akhirnya menemukan Cecilia yang dalam keadaan berdekatan dengan gerombolan-gerombolan tikus itu. Dan Anda tahu apa yang dilakukan Li Feng ketika mereka dalam keadaan terdesak? Li Feng mengorbankan dirinya demi keselamatan orang yang dicintainya. Begitu sampai di luar, si John berkhianat dengan meninggalkan Pak Tua yang akhirnya tewas. Dan tapi seakan seperti punya rasa dendam layaknya manusia, tikus-tikus itu yang dipimpin Raja Tikus menghalau si John dengan menggunakan besi yang membuat si John tewas. Lantas di lain tempat, Kevin dengan tidak gentlenya malah meninggalkan Amel untuk menuju ke lift sendirian. Nah, sudah mah cinta bertepuk sebelah tangan, Kevin juga tak peduli padanya. Amel juga nggak rela jika Kevin bersama orang lain. Pada akhirnya, Amel memilih mati saja bersama Kevin di sini. Sekarang tinggal menyisakan mereka berdua, dan lagi-lagi saat ingin kabur, harus ada drama kaki Cecilia kejepit yang karena ingin mencoba menyelamatkan Cecilia, si gadis memberanikan diri untuk coba berbicara kepada Raja Tikus yang malah membuatnya ditelan. Dan karena ingin menebus kesalahan karena dulunya sudah pernah menabrak anak kecil, Cecilia nekat memberanikan diri dengan menaiki sebuah motor untuk membunuh Raja Tikus menggunakan sebuah pisau milik si Guguk. Di sini akhir, sayangnya Cecilia harus tewas karena terbentur kepala saat jatuh dari ke atas tadi. Dan total dari kejadian ini hanya si gadislah yang selamat. Dan setelah pihak berwajib tiba, semua langsung dievakuasi dengan meninggalkan begitu saja tikus-tikus tersebut yang mungkin saja akan menemukan raja baru. Tamat.